Daeng, perhatian mic-nya belum dibuka. Ya. Langsung. Gimana langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daeng Zul, apa kareba, baji-bajiji, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berkumpul bersama tim Hore di media Zoom meeting acara kajian bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar dengan tema pahala melalui medsos dalam hubungannya dengan konsep hablum minallah wa hablum minan nas. Dan kegiatan ini juga live di YouTube saya, channel Daeng Zul, dan perlu kami ingatkan agar para peserta di Zoom untuk selalu memposisikan mic-nya di kondisi mute atau bisu agar tidak mengganggu acara dengan suara-suara ekstra dan juga tidak dibenarkan memperbanyak atau menciplak video acara ini tanpa izin dari tim Hore selaku pengelola acara. Tanpa berpanjang kata, selamat menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi kami tim Hore untuk melanjutkan program-program dakwah kreatifnya bersama-sama dengan para YouTuber di sini. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya serta komen di bawah. Nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa untuk share acara ini ke media sosial teman-teman semua untuk membantu juga syiar kami. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kemudian yang sama-sama kita hormati tamu kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Muhammad Indra Kurniawan. Yang sama-sama kita hormati para YouTuber yang tergabung dalam grup Tim Hore dan yang saya hormati para dewan pengurus Tim Hore baik pusat maupun daerah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah yang sudah bergabung pada kajian online pada malam hari ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam thalabul ilmi bersama. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nanti akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani, rahimakumullah. Adapun susunan acara kita pada kajian online pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian acara ketiga yaitu kajian dakwah kreatif Tim Hore dengan narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau merupakan salah satu imam besar Masjid Istiqlal Jakarta dengan tema pahala melalui medsos dalam konsep hablum minallah dan hablum minan nas. Lalu kemudian acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Acara kelima kesimpulan doa beserta penutup. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, sebelum kita mulai pada kajian online pada malam hari ini, terlebih dahulu saya menginformasikan bahwa kajian ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Daeng Zul. Beliau ini merupakan salah satu YouTuber yang tergabung di dalam grup Tim Hore dan saat ini bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Adapun untuk kelancaran acara kajian online kita pada malam hari ini ada beberapa tata tertib yang harus kita perhatikan. Yang pertama, selama kajian berlangsung, mohon maaf kami akan
mengset mikrofon dalam keadaan mati atau mute. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan pada malam hari ini bisa ditanyakan secara langsung dengan cara mengangkat tangan pada aplikasi masing-masing. Kemudian bisa juga melalui Zoom chat dan komen di YouTube dengan cara ketik nama lalu pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti kami akan seleksi dan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga yaitu dianjurkan memakai busana sesuai syariat agama Islam. Baik, itu tadi beberapa tata tertib yang harus kita perhatikan supaya acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimani rahimakumullah, mari kita buka acara kajian online kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Ali Imran ayat 103 yang akan dibacakan oleh Daeng Zul beserta sari tilawah oleh Bunda Irawati Amintapura. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan saya ucapkan kepada Daeng Zul dan Bunda Irawati Amintapura. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu kajian online Temhure dengan narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar dengan tema pahala melalui medsos dalam konsep hablum minallah dan hablum minannas. Baik, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Saya sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa tersambung. Baik, sebelum kita mulai pada kajian pada malam hari ini, saya menginformasikan terlebih dahulu, Prof, bahwa waktu penyampaian materi sekitar 30 menit, lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sekitar 15 menit. Baik, langsung saja kita mulai. Tafadhol, Mas Pur. Sebelum saya memulai, saya sedang memimpin rapat di pondok pesantren di ini. Saya minggir ketulusan dan kebaikan teman-teman. Mohon mungkin nanti kita efisien tepat waktu dan mungkin ya insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adinda semuanya yang dicintai dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Selawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Topik kita malam ini sangat menarik ya. Pahala melalui media sosial dalam konsep hablum minallah dan hablum minannas. Lagi ramai kita bicara tentang medsos, media sosial. Barangkali karena begitu pentingnya medsos di akhir zaman, maka Allah mengabadikan sebuah surah di dalam Al-Quran,
sangat relevan dengan media sosial, yaitu surah An-Naba. Surah An-Naba ini berita, ya kan, kantor berita Mesir Al-Anba, di An-Nabi membawa berita, Al-Anbiya jamak. Nah, An-Naba yaitu pemberitaan. Apa itu semuanya? Intinya yaitu adalah sekarang ini mungkin lebih tepat dengan media sosial. Jadi begitu pentingnya media sosial ini sampai mempunyai nama surah dalam Al-Quran, surah An-Naba. Kemudian juga soal pahala, insya Allah apapun sesungguhnya yang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala itu pasti akan ada pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Ibadah itu pasti dapat pahala. Bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua apapun yang kita kerjakan dengan niat suci lillahi ta'ala itu adalah dijanjikan pahala karena itu adalah ibadah. Nah, yang paling penting untuk kita bicarakan malam ini saya kira konsep hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas itu ya di dalam Al-Quran itu kan ada ayatnya memang. Duribat alaihim dhillatu aynama tufiqu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihim maskan. Dzalika bi annahum kanu yakfurun bi ayatillah. Di akhir ayat. Dan bagi kita juga statement lain Al-Quran yang berkaitan dengan hablum minallah hablum minan nas di banyak sekali. Apa yang dimaksud al-habl? Teman-teman di Timur Tengah itu pasti tahu apa yang dimaksud hablun, al-habl. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a ila akhir ayat. Sesungguhnya kalau kita mau elaborate menjadi satu kata sebetulnya adalah silaturahim. Ya. Dalam ilmu saraf itu kita kenal apa yang disebut dengan istiqaqul kabir. Segala kata yang mirip penyebutannya sesungguhnya artinya pun juga itu mirip. Katakanlah silaturahim itu nanti kita akan kaitkan pengertiannya dengan akar kata wasalah yang kemudian membentuk sejumlah kata seperti wasalah yang berarti sampai atau to connect, menyambung, ya, wasalah. Wasalah tasydid itu menyampaikan secara tegas, secara cepat. Wasil, ya, wasil artinya tetap berfungsi, still functional. Dengan ittasala, ya tasilu, ya berkelanjutan, continue. Dan silah itu perhubungan. Waslun ya biasa kalau kita di toko-toko itu ada tanda terima resinya kan gitu. Ada wusul itu pertalian atau perhubungan. Ada wasilah ya keakraban, itu berarti perkumpulan juga. Wusul ya suka atau banyak memberi. Wusul. Wasil menyambung. Ausal itu bisa berarti persediaan apa ya. Kemudian mausil tempat pengembangan, media pengembangan. Muasil itu perhubungan. Apalagi kata jadian dari wasal itu. Ya salat itu sendiri ya, istiqaqul kabir ya. Itu salat, cakupan dari berbagai makna tersebut itu ya dihubungkan dengan rahim. Jadi silaturahim itu dahsyat teman-teman. Nah kalau kita bicara tentang silaturahim, kita bicara tentang hal yang sangat luas, Bapak teman-teman. Ya. Saya menulis buku yaitu Keajaiban Silaturahim itu mungkin kumpulan apa namanya itu topik-topiknya saya sudah identifikasi
Ya, seperti ini izinkan saya sampaikan ya. Nah, ini kaitan silaturahim itu kita mencoba untuk mengemukakan apa sih yang dimaksud silaturahim yang kita elaborasi dari hablum minallah hablum minannas itu. Jadi silaturahim itu tadi itu kalau kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita juga akan terhubung dengan alam semesta. Kenapa Allah tidak mencantumkan hablum minal alam ya kan nggak perlu, karena manusia itu kan mikrokosmos. Kumpulan alam semesta itu kan adalah manusia. Ya. Mamanul alam, al-alam yakni kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Termasuk alam jabarut, alam malakut, dan ya alam syahadah. Nah, manusia itu adalah mikrokosmos. Al-alamus saghir. Makrokosmos itu adalah al-alamul kabir. Nah, kalau Allah mencantumkan di sini hablum minan nas, otomatis al-alam kulluhum, karena manusia itu adalah kumpulan dari seluruh makhluk makrokosmos. Alam semesta itu kan ada alam syahadahnya, ada mineralnya, tanah kan. Manusia ada unsur tanahnya. Manusia juga ada unsur malaikatnya. Manusia itu kan berasal dari malaikat itu berasal dari nur cahaya. Manusia juga punya nurani, hati nurani. Ya. Bahkan manusia itu juga punya roh, lahut. Nah, semua yang dimiliki oleh malaikat, jin, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral, semuanya tersimpul pada diri manusia. Karena itu rahasianya mengapa Allah memilih manusia sebagai khalifah, bukan malaikat, bukan jin. Satu-satunya makhluk yang mampu menghimpun keseluruhan alam semesta itu hanya manusia. Nah, kalau Allah menyebutkan manusia, otomatis seluruh alam semesta makrokosmos itu tersebutkan di dalamnya. Maka itu silaturahim lintas kosmos kalau kita bicara tentang manusia. Ya. Kemudian ada silaturahim sesama umat Islam. Ya, ukhuwah Islamiyah kan. Kemudian juga ada silaturahim dengan umat beragama lain. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Tidak dikatakan innamal muslimuna ikhwah. Berarti siapapun orang yang beriman, ya, itu bersaudara. Tentang imannya seperti apa, itu urusannya Allah. Ya. Jadi kita nggak usah mencampuri urusan dalam hatinya orang. Ada hadis Nabi kan, nahnu nahkum bid-dawahir, Allahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, Allah lah yang Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati orang. Iman itu tempatnya di dalam hati yang paling dalam. Nah, jadi ini juga perlu kita paham betul itu. Nah, setiap poin pembahasan ini itu kami bahas secara panjang lebar di dalamnya dengan lengkap dengan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Kemudian juga pendapat perbandingannya dengan agama-agama lain. Kemudian silaturahim dengan rohani kita sendiri. Diri kita itu kan berlapis-lapis ya kan. Istaqballah, mintalah pandangan kepada dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang tuh ada yang nusuk-nusuknya jangan. Itu dosa loh, jangan tuh. Nah itu kan bisikan-bisikan kalbu itu sangat penting. Kalau hati itu mati, maka tidak akan lagi ada suara-suaranya. Lancar melakukan dosa maksiat, nggak ada lagi ngeremnya, nggak ada suara-suara batinnya yang keluar. Ya, itulah yang disebutkan dengan fi qulubihim marad, bahkan nanti kalau dibiarkan khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya. Nah, kematian rohani itu lebih penting. Kematian spiritual itu lebih bahaya daripada kematian fisik. Karena itu jangan kita jadi mayat berjalan. Maka itu apa yang harus kita lakukan dalam bentuk silaturahim.
Semua alam semesta ini kan ayat. Kekeliruan kita selama ini, kalau kita bicara tentang ayat, ya, sanurihim ayatihi, sanurihim ayatihi fil afaqi. Ya. Jadi kami bentangkan pada kalian ayat-ayat kami. Jadi jangan kita mengasosiasikan ayat itu adalah prahasa, kosakatanya, kumpulan kata-kata. Ayat itu lebih tepat bahasa Inggrisnya itu sign. The sign itu artinya sign itu apa? Tanda, ya kan? Isyarat. Ya. Jadi kita membaca alam semesta. Oh, ini di Indonesia kan lagi mendung terus. Mendung itu kan tanda sebentar lagi akan hujan. Nah, kalau sebentar lagi akan hujan, sediakan payung sebelum hujan. Ini mendungnya tebal, sebentar lagi akan hujan keras. Selokan dibersihin, kanal-kanal itu digali, karena kalau enggak itu kan banjir. Kegagalan kita membaca tanda atau membaca ayat, itu kan berujung kepada malapetaka. Kenapa banjir? Ya, selokan tidak diperbaiki. Kenapa basah? Payung nggak disiapkan. Gagal membaca tanda. Nah, kan duluan kita harus membaca tanda. Yaqra. Anda biaqari, kemudian yaqra bismi rabbik, kemudian yaqra wa rabbukal akram. Duluan kita harus membaca ayat makrokosmos, baru membaca ayat kecil mikrokosmos dalam bentuk mushaf Al-Quran. Ya. Membaca Quran takwini, bukan Quran tadwini. Ya, ayat-ayat itu kan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusik. Kami bentangkan ayat-ayat itu. Jadi alam semesta ini ayat. Ayat itu artinya tanda. Quran itu juga berarti himpunan tanda kan ayat-ayat. Kenapa disebut Al-Quran? Himpunan kan artinya. Qara'ya qara'u Qur'anun, Al-Qur' itu himpunan. Kenapa disebut Quran? Menghimpun huruf-huruf menjadi sebuah kata, menghimpun kata menjadi satu kalimat, menghimpun satu kalimat beberapa kalimat menjadi satu ayat, menghimpun beberapa ayat menjadi satu surah, menghimpun 114 surah menjadilah Al-Quran himpunan. Jadi segala sesuatu itu Quran. Pohon itu Quran, menghimpun akar, batang, ranting, daun, buah. Iya. Gedung kita ini Quran, menghimpun batu merah, batu kali, besi, semen, kapur, atap, dinding. Manusia itu Quran sejati juga, menghimpun benda padat, benda cair, benda gas, menghimpun unsur mineral, syahada, menghimpun unsur malakut, unsur jabarut, bahkan roh. Jadi itu Quran. Galaksi Bima Sakti Milky Way ini itu juga Quran. Satu planet ini kan merupakan satu RT planet dipimpin matahari. Jutaan planet, jutaan galaksi. Galaksi itu kan kumpulan famili planet. Kita ini mendiami suatu galaksi. Galaksinya dipimpin matahari, ada bulannya, ada buminya, Saturnusnya, ada Marsnya kan. Di seberang sana kita, tetangga kita jutaan itu juga ada galaksi. Jadi bumi kita ini seperti titik kecil di antara sekian jutaan jutaan galaksi Bima Sakti yang lain. Bola dunia ini aja seperti sebuah titik, apalagi diri kita kayak apa itu titiknya tuh. Jangan sombong manusia. Nah, itu dia. Nah, ada lagi, maka kita harus berguru juga kepada pohon. Pohon itu kan juga, coba baca surah Al-Qasas ayat 30. Nabi Musa itu kan diajari oleh pohon. Ya. Mimbuka atau mubarakah di situ kan ada ayah Musa itu. Jadi kisahnya panjang itu kalau kita lihat dalam tafsir. Pengantin baru Musa itu pulang kampung ke rumahnya orang tuanya Nabi Musa dengan salah seorang putrinya itu pengembala, menyamar sebagai tenaga, bukan menyamar, memang pengembala kambing karena memang diterima sebagai mantunya Nabi, siapa ibunya itu,
mantunya Nabi Yakub, bukan. Nah, Soaib. terus Nabi Musa lolos seleksi untuk menjadi calon mertuanya. Karena itu diusulkan oleh salah seorang gadisnya. Inna khaira man istajart al-qawiyal amin. Al-qawiyal amin. Yang paling bagus untuk bisa kita terima sebagai karyawan, al-qawi, pemuda yang kokoh kuat, al-amin, yang konsisten, yang terpercaya. Nah, luluslah Nabi Musa, tapi pulang ke kampung orang tuanya Nabi Musa, nyasar di jalan. Di situ ada perapian di lembah bawah itu. Begitu sampai ke situ, perapian kembali menterinya di atas bukit. Alangkah kagetnya dipanggil-panggil oleh pohon. Nah, disitulah dia berguru, mendapatkan pelajaran, pencerahan dari pohon. Ya, silaturahim dengan pohon. Ya, saya pergi meneliti di beberapa ulama penulis tafsir Mu'tabarah. Ya, yang salah seorang ulama itu, saya tanya anaknya persis, apa yang paling ajaib di antara kisah-kisah guru? Ada murid kesayangannya juga. Oh, ada banyak, tapi antara lain kami mendapatkan penjelasan suatu ayat tapi tidak tuntas. Hanya kami dapat PR, ayo coba cari, siapa tahu ada tafsir yang lebih lengkap membahas ayat ini. Kasih tempo 1 minggu lah. Ayat ini penting, seluruh ayatnya. Dan alangkah kagetnya, belum sampai 1 minggu, tadi malam jam bubaran di sebelum subuh panggil anak-anak. 10 murid kesayangan itu datang. Ayo, saya akan jelaskan ayat tadi malam yang kita lewati itu. Alangkah kagetnya kita, 1,5 jam itu kita mendapatkan penjelasan, katanya. Saya tanya, Kiai, dari mana dapat penjelasan ini? Kok begitu tuntas? Nggak pernah kita dengar sebelumnya. Oh iya, tadi malam itu saya mendapatkan penjelasan dari ranting pohon di jendela saya. Kebetulan di jendelanya itu ada ranting pohon dari pohon besar menjulur. Saya didiktekan penjelasan ayat ini oleh pohon ini. Itu persis sama dengan kisahnya Nabi siapa? Iya, Nabi Musa alaihissalam. Jadi inilah, jangan memandang enteng pohon. Alam semesta itu juga menjadi guru. Itulah yang disebut dengan impersonal teachers. Alangkah miskinnya seorang murid itu kalau gurunya hanya orang. Ada yang disebut dengan impersonal teachers, guru yang bukan orang. Nah, berguru dari pohon itu Nabi Musa, Al-Qasas 30, nanti dicek. Berguru kepada pohon juga, banyak ini. Belajar dari burung gagak. Ya. Siapa yang belajar burung gagak? Itu kan ketika Qabil Habil itu, nggak tahu diapain ini, Habil ini. Akhirnya seekor burung gagak yang mati itu digali. Jadi situlah Qabil mencontoh bagaimana bangkai burung itu ditanam oleh rekan-rekannya burung gagak itu. Akhirnya juga Habil juga dikuburkan karena belajar dari burung gagak. Berguru dari burung hudhud. Wa ulimna mantaqat tair. Yang mendapatkan penjelasan dari Nabi Sulaiman itu mendapatkan penjelasan, informasi, pelajaran berharga dari burung hudhud. Itu kan surah An-Naml. Belajar dari burung ababil, tarmihim bihjaratin min sijil. Ya, jangan macam-macam loh, itu virus yang dibawa oleh ababil itu virus Ebola, yang tersisa hanya tulang-tulang putih itu, yang lainnya mencair kayak meleleh itu. Ka'asfin ma'kul, bagaikan apa itu artinya itu ka'asfin ma'kul, bagaikan dedaunan yang dikunyah dimuntahkan itu virus ganas itu, lebih mungkin daripada virus corona. Nah, kemudian juga belajar dari keajaiban burung Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana kok bisa burung yang dicincang disebar-sebarkan ke puncak-puncak gunung yang berbeda bisa utuh kembali? Itu burung-burung Nabi Ibrahim.
Belajar lebah madu. Nah, dalam surah An-Nahl itu kan. Nah, bagaimana kok bisa itu? Belajar dari lebah madu, dipimpin oleh ratunya. Ya, jadi lebah yang berkerumun di sarang itu tugasnya satpam, mengawal ratu. Ia mencari makanan 21 km per hari itu. Lebah pekerja umurnya hanya 3 minggu satu kali periode. Sedangkan lebah yang berkerumun itu bisa 3 bulan. Ratu lebahnya itu bisa sampai bertahan 3 tahun. Itu ada dokter ahli lebah dari Unhas, Profesor Dr. Andri Mapatoma. Kemudian lebahnya itu da'u kulli da'in dawa, ya kan, al-asal da'u kulli da'in dawa, kata Nabi. Madu itu bisa mengobati seluruh penyakit. Jadi ini luar biasa, kita harus belajar itu. Lalat mirip dengan lebah, tetapi satu yang menyumbangkan obat kepada manusia dan satu yang memberikan racun kepada manusia. Lebah mencari yang harum-harum, yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang steril, yang bersih, menyumbangkan obat kepada manusia. Lalat yang mirip bentuknya tapi suka yang bau-bau, akhirnya menyumbangkan racun, mematikan terhadap manusia. Belajarlah terhadap lebah dan sejenisnya. Berguru kepada laba-laba. Ittahadat Baitan, peneliti dari Australia, yang membuat laba-laba itu adalah, sarang laba-laba itu dibuat oleh betinanya. Jantannya tidak punya zat perekat. Pantas ittahadat, ya bukan ittahada. Ittahadat itu menandakan bahwa ia membuat sarang laba-laba itu adalah betinanya. Al-Quran sudah 14,5 abad yang lampau mengisyaratkan ia membuat sarang itu bukan betina, bukan jantannya tapi betinanya. Ya, itqalatin namlatu. Ya, belajar kepada semut. Namlah itu kan muannas itu. Maka itu peneliti biologi Australia juga menemukan yang memimpin semut yang begitu begitu santun, berciuman setiap berjumpa, konsisten, tidak makan sebiji gula itu sebelum teman-temannya berkerumun. Itu kekuatan berjamaahnya semut itu luar biasa. Tidak akan pernah mulai makan sebelum berkerumun teman. Manusia akan habisin dulu baru sampaikan teman. Kemudian juga belajar dari komunitas semut tadi. Qalatin namlah. Kemudian belajar dari unta. Apalain turunnya beli kaifa khuliqat. Ya, kenapa unta satu-satunya binatang padang pasir yang bisa bertahan hidup 3 km, bertahan 3 minggu. 3 minggu unta itu bisa bertahan hidup tanpa makan, tanpa minum. Karena perutnya itu bisa menampung air 200 kg. Punggungnya berisi lemak itu nanti kalau habis cadangan airnya, lemaknya bisa diturunkan ke bawah, diproses menjadi sumber kalori. Akhirnya nanti unta itu bisa berkurang berat badannya 40% kalau berjalan sampai 3 minggu non-stop tanpa makan, tanpa minum. Tapi hanya dalam tempo 4 hari berat badannya akan utuh kembali setelah makan dan minum terus. Apalagi turunnya ilal ibli kaifa khuliqat. Belajar daripada gajah. Ya. Jadi hampir semua binatang-binatang dalam Quran itu yang ditonjolkan adalah binatang betinanya. Karena jangan memandang enteng perempuan, betina itu kan lebih hebat itu. Ya. Surah Al-Baqarah, sapi betina. Kalau nggak ada sapi betina, berapa bayi yang mati kelaparan. Untung ada susu sapi betina menjadi penyelamat bayi-bayi yang ibu kandungnya tidak punya air susu. Ya kan? Ada gajah, gede badannya, tapi mati bergelimpangan, diserang oleh burung-burung kecil dan ababil. Belajar daripada kucing dan anjing. Anjing itu kan najis. Tapi anjing tidak boleh disentuh. Al-qalb tidak boleh disentuh sebelum berwudu, ya kan? Ada kan surah Al-Kahfi berbicara tentang anjing, al-qalb. Ya. Nah, kalb itu menjadi kata dalam Al-Quran. Menyentuh kata itu tidak boleh tanpa berwudu. Karena itu kan mushaf Quran, bagian dari mushaf Al-Quran. Jadi kalau menyentuh al-qalb itu berwudu dulu. Tapi bukan binatangnya.
ayatnya yang dikutip di dalam Al-Quran, sahabatnya Ashabul Kahfi itu. Belajar kepada ular. Di ular itu waktu Nabi itu sembunyi di Gua Taur. Ya, dalam riwayat itu. Seluruh jubahnya Abu Bakar dicabik-cabik menutupi lubang-lubang ular yang ada di dinding-dinding Gua Taur. Karena ular yang paling berbahaya di Saudi, di Mekah pada waktu itu ular padang pasir itu bisa loncat ular itu. Itu hanya 1 jam lebih sedikit, tapi itu bisa terbang. Nah, itu bahaya. 5 menit setelah digigit itu bisa mati. Racunnya sangat berbisa. Nah, tidurlah ya Rasulullah. Kamu kecapean. Sudah 2 hari tidak tidur. Tidurlah Rasulullah di persembunyiannya di Gua Taur. Tertidur di atas pahanya Abu Bakar. Ada 1 lubang yang di dekat tangannya Rasulullah. Tapi nggak ada lagi pakaian yang bisa dipakai menutupin itu. Terpaksa tumitnya ditutupin, menutupin lubang itu. Ternyata itu yang berisi ular berpisah. Sakit sekali Abu Bakar sampai keluar air matanya menetes pipinya, kena pipinya Rasulullah, terbangun Rasulullah. Ada apa Umar? Ada apa Abu Bakar? Kenapa kamu menangis? Enggak apa-apa ya Rasulullah, tidur aja, kamu capek. Enggak, pasti kamu sakit ya. Iya, aku digigit ular, itu tumit saya. Diangkat tumitnya, ikut ularnya. Mati ularnya, kemudian Nabi menjilat bekas gigitan ular itu, sembuh total, tidak ada bekasnya, tidak ada rasa sakitnya, berkahnya Rasulullah SAW. Nah, belajar dari batu, ya Allah, batu pun juga menjadi pelajaran. Dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah itu. Nah, kemudian perkawinan makrokosmos. Ya, ini kan silaturahmi makrokosmos itu apa itu? Dalam bukunya Ibnu Arabi Fususul Hikam itu coba kita lihat. Luar biasa itu kan khususnya. Disebutkan bahwa langit itu kan laki-laki atau suami, bumi itu perempuan atau istri. Ya, kulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala sesuatu itu diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Nah, sama laki perempuan kawin mawin kan. Nah, ada perkawinan makrokosmos juga. Langit sang suami manakala akan berhubungan intim dengan pasangannya bumi, itu mula'abah juga tuh. Ada kamasutranya. Diawali dengan mendung, ada kilat, kemudian ada gontur bersaut-sahutan. Itu pertanda isyarat bahwa sang suami mau melakukan hubungan intim dengan istrinya. Orgasme juga terjadi yang ditandai dengan keluarnya cairan masuk ke dalam rahim ibu pertiwi, lalu hamil, kemudian lahirlah anak-anak makrokosmos dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Jadi mematahkan ranting pohon tanpa basmalah, apa bedanya dengan menjewer anak orang putus, telinga orang dijewer ya putus, pasti bapak ibu kandungnya marah kan. Jadi jangan mematahkan ranting pohon sembarangan. Belajar daripada pengalaman Musa dan Khidir, antibar semuanya itu. Ya, jangan memandang enteng orang yang tidak terkenal kayak Khidir. Itu majhulun fil ard walakin ma'lumun fis sama. Apa artinya kita selebriti di bumi tapi nggak ada yang kenal di langit. Jadilah kita selebriti langit, nggak perlu selebriti bumi. Belajar dari kilat. Sanirihim ayat wa min ayati an khalaqalakum lakumul barqa khaufan wa tama'an. Ini biolog Australia menemukan kenapa al-barq kilat itu ada khaufnya, ada kekhawatirannya. Karena kalau terjadi barq kilat itu maka akan menetaslah larva-larva betina itu. Larva yang apa itu larva? Telur hama ya. Telur hama itu wereng, hama wereng. Nah, kalau penetasannya karena kilat itu maka yang akan lahir larva betina, pembiakannya sangat dahsyat. Ya kan, hama wereng menyerang satu malam habis itu padi yang menguning. Ya, karena barq itu. Tapi ada watamaannya juga. Tamaan itu artinya memberikan kepuasan karena ada proses nitrifikasi melalui kilat. Tadinya tidak bisa dikonsumsi oleh alam tumbuh-tumbuhan, dengan adanya kilat itu maka nutrisi itu bisa disubsidi, bisa dikonsumsi oleh alam semesta. Belajar dari atom.
zarrah. Ini waktunya habis ya. Kemudian juga klorofil. Klorofil itu zat hijau daun dibantah oleh teori Australia, biolog Australia. Ternyata zat hijau itu bukan hanya pada daunnya, tapi batangnya, rantingnya, bahkan buahnya. Maka itu yang paling tepat zat hijau pohon. Pantas Surayasi mengatakan asyajaril akhdari naran faida antum minhu tuqidun. Asyajaril akhdar itu zat hijau pohon. Nah itu sekarang yang paling populer. Bukan zat hijau daun, tapi zat hijau pohon. Benar Quran itu. Belajar dari makhluk angkasa luar. Perhatikan angkasa itu dilukiskan Tuhan. Man fis sama. Man itu kan lil aqil. Jadi ada makhluk cerdas berakal di luar angkasa. Belajar dari epidemi dalam Al-Quran. Ya, 3 kali epidemi pandemi dalam Quran. Unta raksasa yang keluar dari lubang batu kecil, mukjizatnya Nabi Saleh untuk memenuhi tantangannya Raja Thamud, ya, minta dibuatkan, minta dihadirkan unta raksasa. Ternyata unta itu bukan membuatnya beriman, disate rame-rame. Hari pertama berubah kulitnya menjadi kuning, hari kedua merah, hari ketiga hitam. Pas berfidiarim jatimin. Lalu hari ketiga mendengarkan suara menggelegar dari langit, matilah bergelimpangan. Ternyata itu adalah virus yang dibawa unta itu. Penularan virus pertama dari binatang kepada umat manusia itu dibawa oleh unta, mukjizatnya Nabi Saleh. Nabi Saleh dan umat setianya tidak makan daging unta, tidak berubah warna kulitnya, dan tidak mendengarkan suara langit. Nggak ada virusnya. Maka itu sama juga talut, jalut ya kan. Minumlah dengan cedukan tangannya. Jangan pakai timba atau ember. Ternyata lintah itu kalau pakai timba atau bejana itu nanti akan ikut lintah-lintah kecilnya di bawah itu yang bonyok mulutnya mati. Semua yang minum cedukan tangan selamat karena tidak ikut lintahnya, karena kepanasan suhu di atas sungai di Palestina itu tidak sanggup hidup di panas tertentu. Belajar dari epidemi dalam Al-Quran banyak sekali itu ya. Kemudian juga itu Ababil tadi, belajar dari Gua Taur. Nah tadi itu banyak sekali. Jadi silaturahim ini makrokosmos, mikrokosmos. Apakah pahala? Itu pahalanya luar biasa. Nah teman-teman, kalau kita bicara silaturahim, jangan hanya silaturahim antara umat Islam. No. Silaturahim antar umat agama apapun, silaturahim dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, makrokosmos, ekosistem, semuanya itu sangat penting. Jadi kita jangan sedikit-sedikit bahaya. Nah inilah teman-teman yang sempat saya sampaikan. Saya nggak tahu masih ada waktu nggak untuk tanya jawab, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan saya ucapkan kepada Profesor Dr. Nasaruddin Umar atas penyampaian kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita semua dapatkan pada kajian malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya meningkatkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Namun dalam hal ini akan dipandu oleh Bunda Rosmaini. Silakan. Terima kasih Ahisalan. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik Prof, ini ada 2 penanya, yaitu dari Pak Ustadz Muhammad Indra dari Bandung. Lalu ada Bu Indriani dari Semarang. Jadi dikasih pertanyaan dulu dengan nanti baru Prof dengan jawaban langsung pada mereka ya Prof ya. Jadi yang pertama kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Indra untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Profesor Nasaruddin Umar. Senang sekali bisa bersilaturahim dalam acara ini. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Profesor. Saya menjadi merenungkan ya tentang apa yang tadi sudah dijelaskan. Salah satu kesimpulan saya bahwa problematika yang kita hadapi saat ini ternyata adalah kurangnya kita belajar ya Prof ya.
Kurangnya kita belajar gitu. Berbagai macam problematika yang ada di negeri kita ataupun di negeri yang lain, salah satunya adalah ya kita ini sebagai manusia kurang belajar gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin sederhana saja Pak Profesor. Bagaimana sih langkah awal kita agar kita ini menjadi orang yang belajar gitu ya. Orang yang belajar kepada alam, kepada batu, kepada gajah dan lain sebagainya. Begitu Prof, sederhana saja pertanyaan dari saya. Subhanallah, terima kasih sekali penjelasannya tadi, materinya. Iya. Selanjutnya silakan Bu Indriani. Nanti biar Bapak Profesor langsung menjawabnya ya. Nah. Assalamualaikum Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Sebelumnya saya juga ini mau kemarin waktu Pak Profesor ngisi acara sebelum COVID di acara TV One, mungkin Pak Profesor ke masjid Ya, silakan langsung. Ya, jadi saya untuk yang kedua kalinya ini saya bertemu Pak Profesor. Maaf Pak Profesor, yang akan saya tanyakan yaitu mengenai hadis riwayat Muslim nomor 3569 bahwa barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan. Pertanyaan saya Pak Prof, jika orang yang suka memposting di media sosial tentang nasihat-nasihat yang baik atau dakwah Islam, apa bisa disebut menjadi manusia yang baik? Demikian juga sebaliknya Pak Profesor, yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu, yaitu ibu-ibu itu selalu memposting tentang kegiatannya di dalam arisan, apa di dalam pengajian dan sebagainya. Itu bagaimana pendapat Pak Profesor? Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Profesor, jadi ada dua penanya. Silakan Pak Profesor. Baik, mungkin ini yang terakhir ya Bapak Ibu, karena saya peserta rapatnya kasihan tuh menunggu dari tadi. Ya, silakan Pak. Pertama, ya benar Pak, jadi kita memang belajar, harus belajar. Belajarlah dari ayunan sampai liang lahat. Belajarlah walau bisin sampai di tanah Cina. Ya kan? Dan belajarlah kepada bukan hanya orang, belajarlah kepada impersonal teachers. Belajarlah kepada orang mati. Orang roh itu kan nggak pernah mati kan sebetulnya. Kalau kita lihat, kalau kita mau baca kitab-kitab kuning, misalnya Jami' Karamatul Auliya, karangan Syekh Yusuf Al-Hani, meneliti 695 wali di situ. Ternyata para wali itu gurunya adalah orang yang sudah wafat, belajar kepada wali-wali, belajar kepada guru-guru, bahkan langsung belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Lihatlah bukunya Imam Al-Ghazali, biografinya Imam Al-Ghazali. Ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kok saya nggak pernah baca dalam kitab hadis, apa hadis dalam Ihya? Ya walad, anakku, saya tidak pernah menulis sebuah hadis dalam Ihya tanpa konfirmasi dulu kepada Nabi. Ya Rasulullah, benar nggak engkau pernah menulis? Benar nggak engkau pernah mengucapkan hadis ini? Sebelum Nabi mengangguk pertanda iya, saya tidak tulis. Rasulullah wafat tahun 632 Masehi. Al-Ghazali wafat tahun 1111. Ia ditulis di atas menara Masjid Damaskus. Coba bayangkan. Nah, orang yang bersih hatinya, dia bisa belajar kepada Nabi. Tadi kan saya katakan Nabi itu tidak, bahkan Al-Qurtubi mengatakan Nabi itu enggak wafat. Maka itu di dalam ungkapan Allah tentang Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran beda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Allah seringkali mengungkapkan Nabi Muhammad dalam bentuk fi'il mudhari. Tentu kita tahu fungsinya fi'il mudhari.
tensisnya perasaan future, ya kan. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibnu Arabi, ya, pada tahun 10 terakhir bulan Muharram tahun 627 Hijriah, di Damsyik dia bermimpi, dikasih buku oleh Rasulullah Muhammad SAW, Khudada Kitab Fususul Hikam. Ada murid yang mengatakan, aneh buku kecil ini, hari ini saya baca redaksi yang sama, baca lagi besok inspirasi baru yang muncul. Oh, itu bukan buku saya, nak. Pemberian Rasulullah. Bahkan judulnya juga Fususul Hikam dari Rasulullah. Mimpi dikasih buku beneran sampai sekarang kan. Ya. Tapi sayang sekali di Saudi itu nggak boleh beredar buku-buku kayak gini-gini ini. Ya, saya nggak tahu, itu kerugian intelektual luar biasa kalau kita nggak boleh belajar tasawuf, tidak boleh belajar filsafat. Padahal abad pertengahan tahun 900 sampai 1200 tuh, 27 ilmuwan raksasa, ya saya katakan begitu. Itu lahir di abad itu karena kekuatan filsafat dan tasawuf, ilmu laduni. Kita kan sekarang mati ilmu laduni, padahal ayat 60 sampai 82 surah Al-Kahfi itu dasarnya ilmu laduni, miladuni ilman gitu. Nah, ini kita rugi beneran itu. Maka tugas kita sekarang bagaimana membangkitkan epistemologi keilmuan masa lampau. Coba. Nah, teman-teman jangan malas belajar seperti tadi. Kita harus rajin belajar. Tidak cukup waktu kita itu untuk mempelajari. Apalagi satu kalimat Tuhan itu, Masya Allah. Qul qana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Masya Allah. Nah, kemudian juga pertanyaan berikutnya, ya. Atau pertanyaan tadi bagaimana caranya belajar, ya. Kita juga perlu belajar bagaimana belajar, learn how to learn. Kemudian learn how to teach how to learn, dan teach how to teach. Kita harus belajar bagaimana belajar bagaimana mengajar bagaimana belajar, dan mengajar bagaimana mengajar. Nah, itulah baru kita bisa sampai ke puncak itu kan. Jangan baru sekecil ilmu tapi sudah begitu bangganya. Ya, jangan bangga. Pamauti itu minal ilm illa qalil. Enggak. Di atas langit masih banyak langit. Di dalam bawah masih ada kulit. Kulit di dalam ada kulit masih ada. Kecil sekali kok isinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, nanti pada pertemuan lebih lanjut kita akan lebih mendalami. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon pamit. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Prof, atas semua jawabannya. Mudah-mudahan dapat menambah untuk ilmu kita semua, dapat kita aplikasikan di kehidupan kita. Kami mohon untuk Ustadz Profesor langsung. Ahisalan bagaimana? Baik, untuk acara selanjutnya, acara kesimpulan. Langsung Profesor Ahi, mohon maaf. Ahli, Profesor mau langsung mimpin rapat. Kami mohon Profesor untuk menutup dengan doa. Baik. Tafadhol, Kita berdoa dengan membaca doa yaitu surah Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila jam'ina hada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke Indonesia, ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan saya ucapkan kepada Profesor Dr. Nasaruddin Umar atas kehadiran dan penyampaian ilmu pada kita semua.
Semoga kita bisa bertemu kembali, Prof, dalam kajian-kajian yang dibuat oleh tim Hore berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara kajian online tim Hore pada malam hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan salah satu amal ibadah kita semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmu bersama. Saya mewakili panitia dan seluruh grup tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah hadir pada acara kajian online pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa bertemu pada acara-acara kajian online tim Hore selanjutnya. Mari kita sama-sama bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair semuanya yang udah hadir. Tergesa-gesa sekali. Ya. Deg-degan saya. Nah, itulah sebenarnya jam terbang kita yang selama ini sudah banyak kita lewati, kan sebenarnya tinggal nutupin aja semua cepat. Tadi itu saling menutupi, benar, udah bagus itu tadi. Udah Betul. Iya, jadi kadang kita hadapi pemateri seperti itu yang memang lagi benar-benar sibuk. Kita harus tinggalkan semua plan-plan yang sudah kita Iya. Harus improvisasi. Iya, harus improv bareng-bareng. Alhamdulillah. Keren, pokoknya keren lah, keren, masya Allah. Keren. Alhamdulillah. Mbak Dini mau buka mic katanya. Ayo bukain mic. Yo, silakan. Gak usah. Gak ada, kita doang yang ngobrol. Waduh, mana Mbak? Pak Taufik tuh jempolan. Tadi detailnya enggak dijawab ya untuk yang pertanyaan yang kedua tadi ya. Bu Indriani ya. Sempat. Ya, enggak. Nggak sempat. Afwan itu profesornya dia terburu-buru banget dan makanya tadi aku bilang Kok dia nggak nelpon Mbak Dini sih? Orang nelponin aku terus. Pusing aku. Aku ditelepon nggak bisa ngangkat karena memang Zoom sama telepon tuh pas nggak kuat ini Bunda. Biasanya kan bisa ya, ini nggak bisa nggak. Aku dengar suara Bunda sama Daeng tuh dengar, tapi ini yang dua nggak dengar suara aku gitu. Maksudnya udah chat aja nggak bisa. Kalau misalnya nanti aku kelempar dari Zoom ya pasti. Ada Mbak Wani Sayono nih yang mau ngenalin saya ke Bu Aisyah Dahlan. Mbak Wani. Mbak Wani, assalamualaikum. Ada Bunda Yuni, Bunda ya. Ada Bu Dina juga dari Psikologi UI. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana ya? Bunda Yuni ada di bawah, udah saya buka. Sudah. Sudah. Mbak Wani, Mbak Dina kemana? Enggak tahu Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ini teman-teman di tim Hore. Ya Mbak, salam kenal semuanya. Ya. Alhamdulillah bisa kenal dengan rekan dari Bunda Angke, dari Psikologi UI dan dari yang lain. Dr. Aisyah Dahlan. Kita minta. Kita lagi nunggu jadwal berikutnya. Jadwal, ya. Katanya ini ya, Bunda Wani,
Katanya Dokter Aisyah lagi kurang sehat ya? Iya, kurang sehat, Mbak. Saya Hmm. WA juga nggak dibales. Biasanya sih WA udah dibales gitu. Iya, Tapi ada Mbak Anka udah kajiannya. coba ini? Belum. Udah telepon Mbak Ninnya? Rencananya Senin, itu PR saya hari Senin beres acara ini dulu. Coba ditelepon aja, Mbak. Insya Allah, ya. Jadi hari ini saya Iya, beresin yang ini coba dulu. ditelepon aja, Besok Mbak. Insya Allah sih nyiapin. dibales. Kalau ditelepon makin diangkat. Ya, baik. Iya, Mbak. Ya, makasih banyak Mbak Wani udah hadir ya. Kita ada kelas tahsin Mbak Wani tiap hari Sabtu kalau berminat. Ya, insya Allah, Mbak. Insya Allah. Ya, nanti saya share linknya ya. Nanti soalnya kalau Sabtu suka. Iya, makasih, Mbak. Iya. Pak Yasir, silakan. Lagi di kantor. Kantor. Lagi di kantor, makanya dia tadi nggak bisa jadi cadangan. Windriani, terima kasih ya. Udah kece deh. Alhamdulillah. Sigep ya, panitia langsung. Udah kayak mau talbiah ya, sudah putih-putih. Celina udah buka mic. Celina ada input, ada masukan. Deg-degan, Cek. Hampir nangis saya. Alhamdulillah walaupun tergesa-gesa tapi iya. Bu Yunilma emang bisa ngomong? Bisa duduk? Saya duduknya sambil agak nunduk soalnya alatnya ini kan masih di dalam. Dari tadi saya wudhu, saya ini ke kamar mandi itu udah diangkat sama anak jadinya pahanya gitu. Nusuk. Saya nggak mau dikeluarin, Bunda. Saya nggak mau dikeluarin. Kalau dikeluarin kan harus operasi lagi. Jadi saya coba bertahan dulu, kata dokternya, sampai senyamannya bagaimana. Jadi alat tetap masih di dalam, tapi dalam keadaan kalau nusuk gimana, Bunda? Sakit ya? Itu dia kan bulat. Dia bulat, dalam bentuk bulat, tapi sakitnya benar-benar luar biasa. Ini ke-10 kali ya, Bun? Operasi ke-10 ya? Iya, operasi ke-10. Yang kemarin ke-10. Baru 20 hari. Saya di kamar mandi, baru mau niat mau wudhu, mau sholat. Begitu lagi kejadian. Makanya saya bilang sama dokter, Dok, berapa ekstrimnya saya bergerak di dalam kamar mandi, dalam keadaan duduk di kloset gitu. Saya mandi dalam keadaan duduk, saya wudhu juga. Berapa ekstrimnya itu saya masih dalam keadaan bersabun, Bun. Masih dalam keadaan bersabun sampai saya teriak anak saya. Memang saya kan nggak pernah mau ngunci kamar mandi. Jadi langsung masuk anak saya, langsung dorong pintu, langsung saya teriak-teriak, langsung diguyurin sama anak saya, langsung saya dipapah lagi ke kamar. Saya tiduran, saya foto semuanya sama dokter, keadaan posisi saya foto. Kaki sama sekali saya nggak gerakin. 1,5 jam saya nggak gerakin kaki sampai kesemutan. Saya nangis, akhirnya saya didiemin, ditinggal anak-anak karena saya histeris terus, nggak diem. Saya langsung di situ doa, saya ambil tenang, saya minta sama Allah terus, saya doa, saya tenang. 2 jam kemudian baru dijawab WA saya sama dokter. Saya harus X-ray, saya nggak mau ke UGD. Saya bilang, Dok, besok aja. Insya Allah saya bisa nahan. Saya tahan sampai malam, sampai pagi. Saya minum obat anti nyeri. Selama ini saya nggak mau minum obat anti nyeri, paling pantang. Saya nggak mau. Selagi masih saya bisa tahan. Tapi karena sakitnya kemarin itu luar biasa, hari Senin itu kejadian 1:30. Akhirnya saya minum obat nyeri, saya bisa tidur. Paginya saya ke dokter rumah sakit, ke poliklinik, saya nggak mau ke UGD, di X-ray, mentalnya jauh sekali, mentalnya. Iya, sampai itu penampangnya itu yang harusnya bonggolan itu masuk di dalam penampang itu agak pecah. Pecah dia. Terus saya bilang sama dokter, saya langsung, maaf nih curhat, jadi yang lain nggak apa-apa ya, maaf. Ya, saya baru lagi cerita. Terus saya langsung curhat sama dokter. Saya bilang sama dokter, saya tidak mau operasi, baru 20 hari. Sedangkan saya operasi yang terakhir itu di saat pembiusan saya histeris. Saya histeris, dokter dengar, saya histeris banget. Ya Bu, ya saya dengar. Saya biasanya kalau dipasang dibius
lokal gitu nggak pernah histeris saya selalu doa, saya minta maaf. Tapi yang kemarin yang ke-9, yang ke-10 itu saya histeris, sakitnya luar biasa, dok. Sampai sekarang masih sakit banget. Saya duduk masih agak penunjung bungkuk ini. Terus saya lebih nyaman agak bungkuk ketimbang saya tiduran baring karena nusuk. Terus jadi itu saya bilang saya masih sakit dok, saya nggak mau operasi. Bagaimana dengan alat di dalam? Saya bilang gitu. Dia bilang memang ini kan kita setting untuk seumur hidup, Bu. Berarti kalau memang selagi ibu nyaman, ya ibu yang nggak apa-apa. Nanti kita cari solusinya. Akhirnya saya ngobrol lagi, kemungkinan